Anies tidak terlampau kuat figur oposisinya. Anies hanya mantan gubernur DKI Jakarta 1 periode, diusung oleh partai politik menengah ke bawah. Oleh karena itu, ketika bicara apapun terkait situasi politik nasional, rasa-rasanya itu selalu gampang untuk dimentahkan oleh kubu Oke, pemerintah. oke. Semakin Anies dan Jokowi, maka semakin sempit pula ceruk pemilihnya di tengah approval rating terhadap pemerintah yang saya kira cukup luar biasa. Yang terakhir, Anies ini nggak ada gunanya nyerang Jokowi, karena Jokowi udah nggak maju lagi di 2024. Kalau mau nyerang, seranglah Ganjar, seranglah Prabowo Subianto. Nah, itu akan Oke. sebetulnya nantinya. Panik, Demokrat mulai ancam Anies, elektabilitas terjun bebas. Oligarki nangis lihat survei Anies, OTW gagal nyapres, rugi bandar bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, faktor lain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari 3 partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Padahal dia ini sudah dideklarasikan lebih dulu oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Tapi elektabilitasnya ini bukannya naik, malah semakin terjun bebas coba. Dan jujur saja ketika melihat semua hasil survei yang menempatkan Anies Baswedan di posisi paling buncit, maka wajar apabila pendukungnya pun mulai khawatir dan panik. Makanya tidak heran ketika narasi-narasi agama dan surga pun mulai dimainkan. Surya Paloh beserta koalisi pendukung Anies dinilai akan pusing 7 keliling. Bahkan mungkin oligarki yang bermain pun ikutan pusing. Hal ini karena elektabilitas Anies yang semakin anjlok, bahkan dipastikan gagal maju sebagai capres. Partai Demokrat bingung sendiri dengan capres usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Demokrat pun menyinggung Anies soal elektabilitas yang terus turun ini dan mendorong agar segera mengumumkan bakal cawapres di Pilpres 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan jauh dari kompetitor bakal capres lainnya. Hal itu diungkapkan Kamhar seperti dikutip tribunnews.com pada Senin 7 Agustus 2023. Mengingat kita tak memiliki kemewahan basis elektabilitas yang tinggi, jauh selisihnya dibandingkan dengan kompetitor. Selain itu, Kamhar juga mengingatkan Anies Baswedan bahwa ia bukan bakal capres yang mendapatkan dukungan dari penguasa pemerintah saat ini. Sehingga menurut Kamhar juga, Anies tidak mendapatkan fasilitas dari incumbent serta tidak memiliki akses sumber daya pemenangan melimpah seperti bakal capres lainnya. Maka dari itu, apabila dilihat dari posisi saat ini, Anies Baswedan mesti bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas. Di sisi lain, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut partainya meminta bakal calon presiden Anies Baswedan segera mengumumkan pendampingnya untuk pemilihan presiden 2024. Menurut Andi, penundaan pengumuman cawapres membuat konsolidasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan terlambat. Andi menyatakan partainya tidak berkukuh menjagokan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY jadi cawapres. Ia mempersilahkan Anies mengumumkan cawapres yang sudah dikantongi jauh-jauh hari. Lebih lanjut, menurut lembaga survei Populi Center yang ikut merilis hasil survei terkait elektabilitas capres di 2024, hasilnya komposisi klasemen masih sama. Ganjar Pranowo meraih posisi teratas angka 19,8%.
Sedangkan Prabowo Subianto mendapatkan angka 17,1% dan Anies Baswedan menyusul dengan angka 10,8%. Dari kantor Populi Center, Rafif mengatakan dalam survei ini terlihat Ganjar Pranowo itu mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan yang sebelumnya dalam Oktober 2022 sebesar 15,8% itu menjadi 19,8%. Elektabilitas Prabowo juga naik, sedangkan Anies malah terjadi penurunan sangat tajam, menukik ke bawah. Pada survei sebelumnya, elektabilitas masih 17,3%, sekarang anjlok jadi 10,8%. Kalau menurut ilmu survei dari Kadrun, mereka tidak akan percaya. Survei tersebut dianggap bayaran dan tidak valid datanya. Proses pengambilan sampel asal-asalan. Metodologi yang dipakai adalah metode asal Bapak Senang. Yang paling benar itu survei dari ILC. ILC lebih kredibel karena selalu memenangkan Anies. Pokoknya survei yang menjelekkan Anies adalah survei bayaran yang tidak boleh dipercaya, bahkan diharamkan. Survei yang memenangkan Anies adalah yang paling benar, meski isinya hoaks dan metodologinya amburadul. Inti dari hasil survei tersebut adalah oligarki bakal nangis melihat survei ini. Rugi bandar karena capek-capek keliling Indonesia, tebar pesona dan menebar janji sana-sini. Ternyata masih belum laku juga. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dia persepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario pilkada DKI Jakarta. Untuk saat ini, yang terlihat jelas adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Komposisi mungkin bisa berubah jelang pengumuman Capres dan Cawapres. Tapi untuk Anies, no way. Tidak ada kompromi untuk Anies. Apa yang dia lakukan selama 5 tahun tak boleh terulang lagi. Cukup deh 5 tahun warga DKI dibodohi dan dibohongi. Jangan sampai merembes ke seluruh warga Indonesia. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung. Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat.
kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu, hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik, camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan.
Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang Pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan, kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?